Isra Mi'raj 27 Rabiul Awal. Ada pula yang menyebut 27 Ramadan. Ada pula yang menyebut 27 Syawal. Tapi yang masyhur 27 Rajab. Jadi ada perbedaan pendapat. Tahunnya tahun berapa? Pasti udah tahu. Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum peristiwa hijrah. Sebelum peristiwa hijrah 1 tahun. Saat ini hijrah itu sudah dihitung 1444 Hijriyah. 1 tahun sebelum itu. Berarti kalau ditakoni orang, Isra Mi'raj sudah berapa tahun terjadi sampai hari ini? Jawabannya 1445 tahun. Mundur 1 tahun sebelum hijrah. Berarti 1445. Tapi ada pendapat mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Jadi tahunnya berbeda. Umur Nabi pun bervariasi. Ada yang menyebut 51 tahun, ada yang menyebut 52 tahun, dan ada yang menyebut secara detail seperti yang ditulis Al-Faqih Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Umur Nabi wa umruhu ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur. Umur Nabi 51 tahun 9 bulan waktu Isra Mi'raj. Ulun lebih senang kepada yang nomor 3. Jadi saat ditakoni umur Nabi berapa Isra Mi'raj, 51 tahun 9 bulan. Lebih lengkap, lebih detail. Nah ini penanggalan Isra Mi'raj. Sekarang pian sudah paham. Ulun buliki kira-kira masuk kada. Apabila Nabi Isra Mi'raj malam, tanggal, bulan, atau Rabiul Awal, atau Syawal, atau Ramadan. Tahunnya itu lamanya bu ibu. Orang bertakun tahunnya 1 tahun sebelum atau 5 tahun sebelum. Umur Nabi berapa? Atau 51 atau 51 tahun 9 bulan atau 50. Pintar. Nah ini penanggalan Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj perjalanan yang tidak masuk di akal. Dari Mekah ke Palestina itu bahari pakai onta nang paling laju normal perjalanannya 1 bulan. Tuh ontanya laju loh bu. Mun ontanya bayut bu mesti tahan 2 bulan nyar sampai. Untanya bayut banget, salang dipupuh hanya begara. Itu bisa tahan 2 bulan nyar sampai. Mekah Palestina sebulan. Dari Palestina naik ke langit pertama, pintu langit pertama itu kata ulama 500 tahun. Langit pertama kedua 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, 5 ke 6 500 tahun, 6 ke 7 500 tahun. Kita hitung sampai ke langit ke-7 aja. Tulaknya Nabi dari Mekah sampai ke langit ke-7 sudah memerlukan umur 4000 tahun 1 bulan. Itu hanya tulak. Belum bulik. Munnya bulak balik berarti memerlukan waktu 8000 tahun 2 bulan. Itu hanya terhitung sampai langit ke-7. Belum sampai ke mustawa. Belum sampai ke satu tempat yang malaikat Jibril pun kada wani masuk. Bisa kita perkirakan perjalanan mestinya ditempuh dalam waktu puluhan ribu tahun hanya sampai. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa memendekkan jarak yang sangat panjang. Allah tempuh perjalanan, Allah berikan perjalanan itu kepada nabinya cukup dalam waktu lailan. Orang pondok pasti tahu lailan itu isim apa. Lailan itu isim, ulun betakun isim bu lain artinya. Lailan tuh tahu pada malam artinya. Maksudnya isim apa lailan tuh? Lailan tuh isim nakiroh. Maka disebut dalam tafsir Jalalain isyaratu tankirihi taglilu muddatih.
Isyarat isim nakirah itu adalah saking sedikitnya perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Sehingga dalam tafsir Sawi ada yang memaknai lailan salasu sa'at 3 jam. Ada yang memaknai arba'u sa'at 4 jam. Ada yang lebih ekstrim lagi penafsirannya qadru lahdah sekejap mata. Mulai Mekah, Palestina naik ke langit, naik mustawa, bulik sekejap mata. Summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash. Nabi kembali dari arash sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Sidin itu bekas Barabah ada hangat-hangatnya, belum dingin lagi datang dah orangnya. Satu mat benar perjalanan ini. Makanya ini perjalanan super ajaib. Banyak orang nang kada percaya. Kalau diukur pakai akal pasti tidak masuk akal, mustahil bisa diterima akal. Kalau diukur dengan rasio impossible. Paham ya? Nah, itu keren ya bahasa kakak itu tuh. Kita harus belajar, kita orang Indonesia, karena kita hidup di Indonesia, belajar berbahasa Indonesia yang baik. Jangan sampai orang Indonesia sekali bepandir bahasa Indonesia tapangkong-pangkong. Jangan kayak itu. Udah kami nang orang hanya tolak ke Jakarta. Ini kisah nyata lah di Kalua, orang Kalua situ. Atau sampai ke Jakarta di Monas nih, dudukan bempat kasidin belima kasanya ya. Dudukan di Monas toh. Beparak orang. Pak Bu rujak jurang deh. Mama Sidin, aku hanya datang di Jakarta aja Sidin, jangan dirujak-rujak. Mama Sidin, maaf Pak, kenapa Bapak marah? Ikam Sidin merujak aku. Maaf Pak, saya tidak ngajak Bapak berkelahi. Kok Bapak marah? Rujak-rujak Sidin, huyak benar. Aku ujar-ujarnya, maaf Pak, saya menawarkan ini loh Pak. Ini barang dagangan saya, ini namanya rujak. Beh Sidin, itu pancok. Aneh ya tak. Itu tuh gara-garanya kada bisa berbahasa Indonesia. Makanya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ayo kita belajar berbahasa Indonesia dengan benar. Jadi tidak hanya kita ini hidup sebagai orang yang agamis, tapi pun kita hidup harus bisa jadi orang yang nasionalis. Agamis plus nasionalis. Lihat ya Abah Guru sekumpul tuh. Tidak hanya agamis, beliau nasionalis. Abah Guru pernah ikut di dalam apa namanya Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi apa tuh namanya Dewan Syuro kah? Syuriah. Dewan Syuriah NU. Abah Guru pernah ikut di situ. Kemudian andil besar Abah Guru terhadap negara kita. Lihat tamu-tamu yang datang ke sekumpul. Lihat tamu-tamunya dari presiden sampai pejabat yang paling bawah datang minta doa dan nasihat Abah Guru. Itu kontribusi Abah Guru untuk negara. Ngerti pian kontribusi? Ikut andilnya Abah Guru dalam menyokong kemakmuran negara kita ini. Datang wakil presiden Hamzahas diberi nasihat, diberi doa. Datang Nini Mega Bahari. Nini Mega itu Nini ta nggih Nini Megawati Soekarno Putri. Nah, datang Bahari Kai Gus Dur waktu Sidin jadi presiden, datang Kai Gus Dur. Imbah itu Dai Bahtiar sewaktu jadi Kapolri Sidin jadi kepala kepolisian Republik Indonesia. Kapolrinya Dai Bahtiar datang ke sekumpul. Panglima datang, semuanya diberi nasihat, diberi arahan. Itu bukti Abah Guru itu ikut andil dalam memajukan dan memakmurkan negara kita Republik Indonesia tercinta. Jadi beliau tidak hanya agamis tapi plus nasionalis. Ini harus kita tiru. Jangan hanya jadi orang yang agamis tapi kita jadi juga yang nasionalis kayak itu. Nah, makanya bila orang bepandir bahasa sasi-sasi itu kita kadang ketinggalan juga. Kita pun bisa imunisasi, telekomunikasi, ya lo partisipasi, vaksinasi, spekulasi. Nah, kayak itu kita paham aja nah bahasa yudikatif tuh mengerti aja kita nah kayak itu tuh. Di wah ini bila betakon
Guru berapa jarak antara Kalwa dan Amuntai? Oh itu estimasi perjalanan. Bahasanya kan kayak itu. Estimasi perjalanan ya kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Itu estimasinya lah. Keren ya kayak itu kan. Artinya nih kata ketinggalan zaman juga nih. Tahu bahasa nang kakak itu dinto. Betul anak begini. Iya. Tadi adalah nang takajud nang ada apa nak kada nak kada gaya aja stay abah gaya aja ada abah kayak itu abah sayang wan mama begaya sayangnya itu kawa tahu ulun tahu itu resikonya ulun nyambat tuh begaya wara ada orang bujurin mudial bener. Tadi ulun turun di situ berdua kalau turun deh meiringnya adalah kira-kira salah sangka dedeleh ya kah uboy uma musik dah mau nek kembali ke kitab. Lalu di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menemui pemandangan-pemandangan yang tentunya fenomena atau pemandangan tersebut menjadi pelajaran untuk Nabi dan kita berataan. Contohnya saat dimana baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah surga. Nabi ini diperlihatkan surga. Ketika sampai di surga itu sudah kada kau dibaca lagi dah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mata kada suah melihat, telinga kada suah mendengar, hati pun kada suah tergeritik. Nang artinya lebih pada kenikmatan di mana-mana itu ada di surga. Kada kau dibayangkan bian kenikmatan surga tuh luar biasa. Sampai baginda Nabi masuk ke surga sidin. Fara'a ala babiha, Nabi melihat di atas lawang sorga maktuban ditulis as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi tsamaniyata asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, sedangkan mahutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Itu batulisan di lawang sorga. Nah, yuk. Fakal, maka Nabi pun berucap nih, Nabi dengari dulu, abut bener. Tahu ya ulun nang protes debian to, bereneh holo. Minian dia dasar kayak itu, mantang muntung banyak. Kan ntar ulun lah layau nah. Fakal, maka Nabi pun berucap, ya Jibril, wahai Jibril, mabalul qardi afdalu minas sadaqah. Nah apa kisahnya? Maka menghutangi orang taharat pada sedekah. Anehnya bahasa kita. Nah apa pahala menghutangi orang tak banyak pada bersedekah? Qal, Jibril menjawab, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un. Karena sesungguhnya orang itu lamunnya meminta, inya meminta-minta sedangkan di sisinya masih ada sesuatu nang kawa dipakai. Misal orang meminta duit, sebenarnya inya tuh masih ada duit, sebenarnya inya masih ada duit, cuma karena kurang akhirnya inya minta-minta, kita beri. Wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin, sedangkan orang nang menuntut atau meminta hutang atau minta hutangi kada pacang inya berhutang mun kada karena kaparluan. Istilahnya karena tapalipit akhirnya inya bahutang. Mengikuti sayang. Karena tapalipit akhirnya inya berhutang. Lalu kita kawa mahutangi. Gara-gara inya ni parlu banget di duit, pas kita mahutangi maka pahalanya ini jadinya ganal benar karena orang liwar parlunya. Sampai di situ paham, Bu? Paham ya, karena
hutang itu, orang berhutang ini sangat perlu, lalu kita mengabulkan. Padahal secara zahir duit nang orang mahutang itu kan pacang tabulik ke kita. Kalau yang kita sedekahkan kan kada tabulik lagi ke kita. Zahirnya, ini bicara zahir, bukan bicara berkah. Kalau bicara berkah, bila kita bersedekah akan datang rezeki-rezeki nang lain. Itu bicara berkah. Ini kan bicara zahir. Bila kita beriakan kada tabulik lagi. Beda dengan mahutangi. Pas kita memberiakan duit itu pasti kena dibulikakan orang. Kenyataannya pahala sedekah, pahala mahutangi lebih ganal daripada pahala sedekah. Karena saat dimana orang genting, orang perlu, orang bahajat, lalu kita mengeluari, ini menyebabkan pahalanya ganal. Nah, maka dari itu, dari pelajaran ini kita ambil pesan ulun kepada nang sugih-sugih nang banyak berduit. Ayo mulai hari ini banyaki mahutangi orang. Inggih, banyaki mahutangi orang boy. Nah makanya ini kabar gembira nah bubuhan pangariditan. Nang katujuh maatari karudung, ka ambin-ambin. Nang katujuh maatari baju, ka pelatar-pelatar. Oh acilnya baju kah hajar. Singgah baurak di pelatar, bayar 50.000 dapat sararia. Padahal harganya berapa kontan aja lah, atau 850, 50.000 aja, kawa 800 lagi hutang. Ayo hajurang bayar saban minggu paling kada 20. Nah 20 saban minggu. Rakai bajunya hanya lunas utangnya. Kikira aja. Maka ada bang kikira baju larang to awet juga lah. Apalagi berhutang si sesa. Berhutang itu bayar 50.000. Oh ya mana hanya lunas. Karudungnya aja 1.350 salamber. Apa bo? Tahunya ulun tahu. Jangan pian anggap ulun kada tahu di harga karudung. Ulun biasa masuk ke butik-butik tuh biasa. Ada percaya takut di bini ulun yang pertama nih. Kada percaya. Biasa masuk itu karena babnya menghimungi bini kan ya. Jadi laki itu kita harus peka juga, peka agulah kita nih di laki harus peka lawan bini. Ada saatnya dimana bini itu kita baca inyani pina dulak sudah hidup ibarat istilahnya toh. Karena kita melihat bini ini kayak bosan, ayo kita adakan refreshing, penyegaran supaya otak kembali segar, sendi-sendi kembali kencang kayak itu kan. Dimana cara menghiburnya? Kita paham keadaan wanita tuh suka dibawa jelong-jelong, heling-heling. Wanita tuh ketujuh nah kakak itu. Ya sudah bismillah, nih bawa ke sini. Oh coba lihat pang itu pas ke dalam pian. Kayak itu. Nah itu pian. Amun tapa lagi orang paham mah, mun tapa lagi nang kada paham pian sakit juga betuhok memberi kode lawan laki tap punya kada mengerti. Kada kawai nasib tapa lagi orang kada paham. Nah makanya bo pian bila hendak berminanto, di antara ciri menantu idaman itu senang pakai gamis dan tapeh. Ciri menantu idaman itu pian insya Allah bilanya minanto tuh katujuh batapeh lakas bisi cucu. Karena orang batapeh itu lebih simpel daripada bersalawar. Bersalawar tuh kan lapah, macul ikat pinggang, macul resleting, melurut. Kalau batapeh kan ada tinggal singkai selesai. Kan kayak itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu ibu. Itu bahasa majas bo, maksudnya begamis batapeh lakian yang paham agama. Jangan dimaknai kayak itu. Ulun itu daripada wara. Ngapa mah haji? Minanto ketujuh salawar katok. Salawar katok tak nyaman sedikit. Allah.
Ya Allah. Tempat gampihan. No, para jam 6 tuh jam 6 dah teh. Maghrib nih ampihan ini. Ya Allah ya Rabbi, ulun mandi deh seharian deh. Mandihan apa Jumat tadi wara. Ini bisa kada bemandian sakone. Ulun limbah ini kan tulak ke Kalua dulu nih ke majelis Habib, kan ada Habib Segap juga di situ. Bah itu balik lagi ke Alabiu malam ini. Jadi belak balik gitu. Ada apa? Tampulo Anom. Estimasi perjalanan ya kurang lebih 20 menit. 20 menit estimasinya gitu, kurang lebih. Pon dibalas bukan jeli. Nah, jadi Bu mau tangi orang tuh ganal pahalanya. Makin orang lawas kada bayar, makin ganal pahalanya. Bujuran. Itu ada hitungan tersendiri. Makanya sampai di Al-Qur'an tuh kan ditegaskan Allah, bila ada orang berhutang lalu sampai jatuh tempo kita tagih. Terus inya kada kawa bayar, fanadhiratun ila maisarah. Berikan waktu kesenggangan sampai inya mudah untuk membayar hutang. Bulan ini tagih, kada kau bayar, bulan kena aja tagih pulang, kada kau bayar, beri waktu lagi. Nah kayak itu boy, sampainya mau capek menghadang bulan 2 aja nyar bayar. Atau itu bisa seumuran berarti bulan 2 mahal lebih lah. Nah, tapi pian mau hendak mau hutangi orang itu pian dilihat dulu manusianya. Kayaknya kelihatan aja muha orang pembayaran wan kada itu kelihatan aja. Apalagi sudah sekali pilandok tajabak, jangan lagi tajabak nang kedua kali. Intinya mau hutangi orang pahalanya ganap 18 kali lipat, sedangkan sedekah cuma 10 kali lipat. Sedekah ini pun Bu Ibu pahalanya bervariasi. Ada sedekah yang pahalanya 10 kali lipat. Ini normal hitungannya. Setiap kita keluarkan sedekah 10 kali lipat. Itu diberikan kepada siapa? Ala sahihil jismi disebut dalam kitab. Diberikan kepada orang yang sehat-sehat aja awaknya. Awaknya sehat kita beri duit, itu pahalanya 10 kali lipat. Ada pahala sedekah 90 kali lipat. Kepada siapa? Alal a'ma wal mubtali, diberikan kepada orang buta dan kepada orang yang sedang terkena musibah. Pian menyumbang orang kena kebakaran itu 90 kali lipat. Pian menyumbang orang korban kebanjiran 90 kali lipat. Pian menyumbang orang kena gempa 90 kali lipat. Atau pian memberi orang nang matanya buta, ada pengemis matanya buta 90 kali lipat pahalanya. Pian bari 1000, pahalanya di hadapan Allah 90.000. Kayak itu. Karena orang buta itu berat mengarungi kehidupan. Hirang aja nanti dilihatnya. Kadakawana melihat hijau, hirang, ungu, putih, kuning. Kadakawa merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kadakawanya melihat orang buta itu samboan hirang yang dilihatnya. Berat mengarungi kehidupan orang buta. Makanya bersedekah orang buta pahalanya 90 kali lipat. Berat pian jadi orang buta tuh. Tongkat yang di tangan menjadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Itu orang buta itu. Ada nyamanan. Karena Rhoma Irama pernah buta di film Cinta Segitiga. Waktu Rhoma Irama konser gitarnya pagat. Wah, pas konser pagat gitarnya. Pas sudah gitar pagat buta mata Rhoma Irama, dinyatakan buta total. Ketika matanya buta, ya Allah, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kenapa? Kakaknya Rhoma Irama yang bernama Insinyur Dendi akan melaksanakan perkawinan. Siapa yang dikawininya? Ternyata yang dikawini adalah Rika Rahim. Rika Rahim pacarannya Rhoma. Tapi dengan kondisi mata buta, Rhoma tidak melihat siapa kakak iparnya. Ternyata Insinyur Dendi pun melangsungkan perkawinan. Kawin. Pas berbulan madu, Insinyur Dendi dapat proyek di Jogja. Karena ia arsitek, insinyur.
seorang arsitek hebat, ada kerjaan di Jogja. Maka dia izin kepada orang tuanya untuk membawa Roma ke Jogja sekaligus mengobati butanya, karena di Jogja ada dokter ahli spesialis mata. Dibawalah Roma ke Jogja. Sampai di Jogja tinggallah mereka satu atap. Roma, Insinyur Dendi, dan Rika Rahim. Setiap hari Rika Rahim ini maharagu lawan Roma. Namanya buta, Rika Rahim menyiapkan segala-galanya. Suatu malam Roma Irama hendak minum. Ngarannya orang buta kan bahahar. Tiba-tiba tahahar cangkir, gugur ke lantai, pecah. Terbangunlah Rika Rahim. Laki sidin guring dihiga. Maka kemudian berenai hulu. Bangunlah Rika Rahim. Pas sudah Rika Rahim bangun, masuk ke kamar Roma, menolongi Roma Irama, meminumi Roma Irama. Terima kasih kakak, Roma Irama. Iya Roma aja. Pas Rika Rahim tuh tapandir, rajin kan bisa pandir. Pas tapandir, kakak, suaramu mengingatkanku pada seseorang. Iya Roma, aku sangat rindu padanya kakak. Maukah kakak menuliskan suratku untuknya? Iya Roma. Iya terus barabakan banyu mata Rika Rahim sambil nulis surat. Karena teringat kenangan masa lalu, masa dimana cinta sedang berbunga-bunga. Allah. Singkat cerita, berjalanlah setiap hari seperti itu. Lalu kemudian tiba masanya operasi matanya Roma. Pas operasi matanya Roma, Rika Rahim kadawani badiam di muka, Rika Rahim badiam di belakang. Mulai dibuka parban, dibuka oleh dokter, disaksikan pihak keluarga. Roma Irama babuncalak, pina ada bakunang-kunang. Buncalak bujur. Kakak, aku bisa melihat kakak. Kakak, mana kakak iparku yang selama ini memeliharaku? Mana kakak? Dari Insinyur Dendi itu ada di belakang, menoleh ke belakang. Rika, buka Rika, wah buka lagi, karena kada sanggup menerima kenyataan. Rika buka dari rumah sakit, buka sampai keluar, di luar bayar di jalan raya diranjah oleh motor kol. Bahari Alphard dede, motor kol jalalo. Motor kol nama ranjah. Kalau kada salah warnanya bila kada hijau kuning. Motor kolnya nama ranjah toh. Rabah Rika Rahim pun sakarat. Roma Irama angkat andak ditampaha. Ketika itu sudah Roma Irama sedih, semuanya sedih. Kemudian Rika Rahim pun meninggal dunia. Meninggal dunia. Makanya jar Roma Irama kan cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Bujuran biar kada percaya buka YouTube. Kalau Bang Ulun mah kada lihat ya seto kada percaya. Dah itu manakib Roma Irama. Tidak ada dalam schedule acara ini, tidak ada. Tidak ada di dalam jadwal acara, tidak ada. Acara kan Isra Mi'raj, manakib Abah Guru, ini ada tambahan manakib Roma Irama. Ya Allah, hampihan gila. Para maghrib dah. Apa ini? Yang ketiga, sedekah itu pahalanya 1000 kali lipat. Ini bagian terakhir, belah habis ini sampai harga. Yang ketiga 1000 kali lipat. Diberikan kepada siapa? Ala qaribin muhtaj. Diberikan kepada kula-kula kita nang memerlukan. Sapupo perlu duit unjuki. Dang sanak perlu duit barii, jangan tapaleng. Dang sanak kayak orang kayak dang sanak. Jangan kayak itu. Keluarga kayak orang kayak keluarga. Luput, tuh tapaling handut. Di orang muntai. Iyalah tapaling handut. Nah, tuh ini itu kawan kayak keluarga. Wah baik wan keluarga kada baik lalu. Wih banyak wah ini kita. Apalagi keluarga susah, kada orang mehirane. Dah jurang
karudung 65 tuh dusah tata kok. Orang karudung sejutaan tadi ke atas kan. Nah 65 disuruhnya berjauh. Kan kajacakahan muha. Diingati sugih tuh kada seumuran. Bungas teh ingatakan jangan bersombong-sombong, kada seumuran bungas. Karena ada masanya lirot. Jangan sombong-sombong. Atau bisa jadi kada mahadang lirot dicium makan Tuhan muha ke aspal. Bungas salah lagi kita cium aspal. Ada jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Tapi luka gara-gara jatuh di aspal tak sepedih luka disebabkan putus cinta. Catat. Dusah sekali aja. Orang mulai tadi mencatat. Kada kreatif lalu. Belajar jadi murid itu yang kreatif. Yang aktif dan kreatif, belajar kayak itu. Nah apa pandiran guru tuh dicatat lah kasih kayak itu orang. Dengar tali nggak? Pak Haji ini bisa tadudi tawa. Ngapain aja? Kada dengar kok. Biasa nyaman marayo abahnya kada dirayo genpian kada kawakan apalagi dirayo makin nyai habis mbak ading pulang. Yang keempat, sedekah pahalanya 100.000 kali lipat diberikan kepada siapa? Ala abawaih, diberikan kepada kuitan. Pemberian itu diberikan kepada mama abah kita, pahalanya 100.000 kali lipat. Sama Emin Tuhan sama juga ya itu. Yang terakhir 900.000 kali lipat. Ini paling tinggi nominal. Ngerti nominal? Nilai tertinggi pahala sedekah 900.000 kali lipat. Yang ada angkanya nang diketahui. Masalah keikhlasan tuh Allah nama ukur lah. 900.000 kali lipat diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahlul ilim, ulama. Dibariakan lawan tuan guru. Makanya bari guru tuh jangan sedikit. Makin banyak pian bari tuan guru, makin kenal pahalanya. Ini bicara pahala, bukan bicara gurunya kada ikhlas, bukan. Kalau orang jadi guru punya rumus kata Imam Ahmad Ar-Rifai, tariqatuna mabniyatun ala salas, la nas'al wala narud wala naddakhir. Ini rumus orang jadi tuan guru. Satu, kada boleh minta, betarif kada boleh. Bila hendak mau undang pian guru berapa, kada ada kita nang kayak itu. Bala, bahkan kita diancam boleh guru ikam bila wani betarif kusumpahi kada ku akui murid lagi. Itu berarti haram kita mau masang tarif. Bagi kita khususnya lah, bagi kita khususnya. Bagi yang lain ulun wallahu alam. Itu tergantung inya masing-masing sadar diri apa kada. Dakwah ingin mencari apa? Dakwah ingin mengajak manusia kepada Rasulullah, ngajak manusia kepada Allah, atau memang mencari popularitas dan fulus. Kalau itu niatnya, maka udah ini melenceng dari jalur ahlus sunnah, jalur para ulama kita terdahulu. La nas'al, kada boleh minta. Wala narud, tapi yang kedua kada boleh menolak. Bila orang beri buat sambut, orang beriin apa? Jangan batu tunjulan. Kadegin, jangan kade. Cuk buat. Ranai, penusah batu tunjulan orang mau unjuk itu ikhlas buat ranai. Tapi rumus nang ketiga ingat wala naddakhir. Mun orang rancak memberi seorang duit banyak misalnya, jangan ditumpuk. Nomor 3 wala naddakhir, jangan menumpuk, bagi-bagi. Syekh Saman diberi orang emas, diberi orang perak, kena bagi-bagi sidin. Kalau kalibernya Syekh Saman bagi-baginya habis. Mun ulun gerakawa. Ulun berbagi juga tapi seikit seorang. Ini dibagi seini, dibagi-bagi kayak itu supaya napa? Hati kita kada rigat menumpuk-numpuk dunia. Dunia ini makin ditumpuk, makin rigat, makin hirang hati kita. Bila hirang hati kita, mati hati. Bilanya sudah mati, mautul qalbi alamatus syaqawah wa su'il khatimah. Matinya hati pertanda orang ini hidup celaka dan mati kada baik. Nah kayak itu toh, kita berharap kita mati berataan baik.
Nah macam abah guru kan Masya Allah lagi hidup bawa barokah, sudah wafat bawa barokah karena beliau meninggal dalam keadaan baik. Ayah ingin sini gina disampaikan. Ulun minta rela ada salah ada khilaf, minta rela mun kalawasan. Mudahan na ulun sampaikan kawa dipaham. Napi nak ada baik kada usah diambil. Nama nanam baik ambil aja. Soalnya na paling baik sandal tuan guru. Nah, sandal tuan guru ambil buahnya. Gini pang guru aja nam pembaiknya udah ajar. Nah, bila ada ulun salah ulun minta rela lah. Mudahan nah hadir barataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, namana tahutang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehat. Mudahan kita barataan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.